Roh-Nya datang, Roh yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Menolong selalu.
selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu.
Sebab hanya di dalam-Mu ada ketenangan Tuhan, ada kedamaian, ada kedamaian Tuhan, ada kedamaian, ada kedamaian yang tidak kami dapatkan dari dunia ini Tuhan. Sebab ini kesukaan kami menyembah-Mu Yesus, diam di hadirat-Mu Tuhan, hanya dekat-Mu. Dirasakan kasih Yesus, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku,
yang paling berharga di hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib, Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Sungguh kami bangga dan bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersatu hati datang kepada Engkau. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, turun atas bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami boleh mengalami kemakmuran, mengalami persatuan yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah perbedaan-perbedaan yang ada di dalam negara kami semua akan menjadikan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang turun tangan memberkati bangsa dan negara kami. Seluruh para pemimpin negeri ini Tuhan ada dalam kendali-Mu Tuhan. Kalaupun saat ini Tuhan cuaca yang tidak menentu, biarlah Tuhan sendiri yang menolong bangsa kami. Biarlah Tuhan yang memberkati bangsa kami. Kalaupun saat ini Tuhan banyak terjadi kebanjiran di mana-mana Tuhan, biarlah semua ini Tuhan boleh mendewasakan kami, boleh mengingatkan kami Tuhan, betapa besarnya kekuasaan-Mu atas kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh selalu bersyukur apapun keadaan kami, karena kami tahu Engkau selalu menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga gereja lokal kami, gereja Efrata ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berdaulat penuh atas gereja kami. Tuhan yang memberkati para pemimpin kami. Tuhan memberkati Tante Trivena, Ibu Gembala penasihat kami. Biarlah Tuhan yang selalu menopang hidupnya. Tuhan berkenan memberkati pelayanannya, kesehatannya, keluarga besarnya. Damai sejahtera-Mu, berkat-Mu melimpah sepanjang hidup beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Bapak Ibu Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Handoyo Lim beserta seluruh keluarga besarnya. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup beliau. Tuhan yang berkenan memberkati pelayanan beliau. Tuhan yang berkenan memberkati keluarga besarnya. Tuhan, kami serahkan juga seluruh staf dan jajaran yang membantu beliau. Hamba-hamba-Mu Tuhan, Kau pelihara, Kau beri kekuatan, Kau beri kemampuan Tuhan untuk membimbing, menuntun seluruh umat-Mu, seluruh domba-Mu di Efrata ini Tuhan. Biarlah kami domba-domba-Mu atas pelayanan mereka. Kami boleh semakin didewasakan, kami boleh semakin erat melekat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati gereja kami, Engkau memberkati seluruh jemaat, aktivis, pengurus, pengerja, jamaah lawati kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan Engkau. Biarlah kami boleh saling bergandeng tangan, saling memberkati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terlebih Tuhan, sehati, sepikir, sepakat untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan saat ini hamba-Mu berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang masih dalam pergumulan Tuhan beri solusi yang terbaik buat kami, sehingga kami boleh sabar menanti waktu yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan atas pergumulan kami Tuhan, boleh kami terima yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamaah lawati kami Tuhan, kuduskan, sucikan hati pikiran kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu akan tertanam dan tumbuh subur dalam setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan, yang akan semakin mendewasakan kami, semakin menguatkan kami atas kemurahan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Kau percaya untuk memberitakan isi hati-Mu pagi ini Tuhan.
Biarlah Tuhan pakai beliau lebih dahsyat lagi. Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati istri anak-anaknya. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi sehingga menjadi saluran berkat di mana Engkau utus selalu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat Paskah. Kita bersyukur kembali bersama-sama dalam saat teduh pemuritan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang selalu memberikan kesempatan kepada kita hamba-hamba Tuhan, khususnya saya hari ini, untuk menyampaikan kabar baik buat kita semua. Mari kita menjadi umat Tuhan yang terus kuat dalam rohani kita, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang makin dewasa. Karena kita tahu Tuhan bangkit dari kematian, dan kita pun sebagai anak-anak Tuhan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan lebih jauh tentang arti dari dibangkitkan bersama dengan Kristus, mari coba kita mau brainstorming Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk apapun di dunia ini, kalau kita jumpai ada barang yang kualitasnya bagus, lalu harganya mahal, selalu ada tiruannya. Ya, jadi kalau kita lihat ya barang-barang branded, ya harganya mahal, selalu ada barang tiruannya. Ya, kenapa? Ya, karena memang barang bagus, harganya mahal. Untuk supaya itu bisa laku terjual, dicari oleh orang-orang yang memang mungkin untuk beli kok rasanya berat gitu ya, karena harganya terlalu mahal. Maka ada barang-barang tiruannya yang harganya bisa di bawah harga dari barang originalnya. Wah, selalu akan ada barang tiruan dari barang yang kualitasnya bagus, harganya mahal. Nah, tapi bagaimana kalau barang itu nilainya rendah? Apakah ada tiruannya? Nggak akan pernah ada tiruannya. Ya. Nah, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus itu datang ke dunia hanya untuk mati, berkorban buat kita, maka Yesus gak pernah ada bedanya dengan manusia lainnya. Karena setiap orang yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, Yesus gak hanya sekedar mati buat kita, tapi dia juga bangkit buat kita. Dan kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bahwa gak ada di dunia ini satu orang pun yang bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang mati, namun setelah ia mati di hari yang ketiga ia bangkit. Dan ini kabar baik buat kita Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada yang menandingi Allah kita, tidak ada yang sama seperti Allah kita, gak ada yang bisa melakukan apa yang Allah kita lakukan. Oleh karenanya mari kita mau sama-sama hargai kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ia mati untuk tebus kita dari dosa. Namun setelah ia mati, ia bangkit untuk memberikan harapan baru buat setiap kita. Dan ini gak bisa dilakukan oleh siapapun. Hanya Yesus yang bisa lakukan kebangkitan yang luar biasa. Kebangkitan dari kematian. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara, dengan peristiwa kebangkitan Yesus ini, harusnya kita yakin, kita percaya bahwa sungguh Yesus itu Tuhan. Dia mengalahkan maut dan dia bangkit. Bersyukur kita dibangkitkan bersama dia. Nah, ayat firman Tuhan
yang saya ingin bagikan kepada kita semua, saya ambil dari Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan lewat kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama yang saya mau bagikan buat kita semua, ini waktunya untuk kita mulai hidup baru. Kita mau terus tinggalkan hidup kita yang lama, ya. Kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga memiliki dampak spiritual bagi kita. Tuhan mau kita ambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya. Kehidupan lama kita yang penuh dosa telah mati bersama dengan kematian Kristus, dan kita dibangkitkan menjadi ciptaan baru. Karenanya jangan kita hidup dalam dosa. Jangan kita main-main dengan dosa. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan berikan Roh Kudus-Nya buat kita untuk tuntun kita hingga akhirnya kita jadi serupa dengan Kristus. Karenanya hari demi hari kita mesti harus lalui perjalanan hidup ini bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan, karena Tuhan mau hidup kita terus dibaharui dari hari ke hari. Gak ada kamusnya, ya. Kita terus hidup terikat dengan dosa. Tuhan bebaskan kita dari belenggu dosa, untuk supaya kita bisa menikmati hidup berkemenangan. Dari hari ke hari kita terus jadi ciptaan yang baru. Dari hari ke hari kita terus menghasilkan buah yang makin lebat. Dari hari ke hari kita selalu melihat penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Kita gak mau tinggal dalam dosa. Kita gak mau nyaman dengan dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa dan Roh Kudus ingatkan, responi teguran Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau kita makin jadi seperti Kristus. Kasih Tuhan menyempurnakan perbuatan kita. Kita gak mampu jalani hidup ini sendiri tanpa ada penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Karenanya kita perlu hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi kalau kita masih main-main dengan dosa, jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan. Kita sudah diingatkan, tapi kita memilih nyaman dalam dosa. Tuhan mau bebaskan kita, tapi kitanya sendiri menolak untuk lepas dari kebiasaan yang buruk. Bapak Ibu Saudara, gunakan kesempatan ini untuk kita pandang Tuhan, untuk kita kejar hadirat Tuhan, dan hidup kita terus dibaharui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Saat kita mengasihi, ya, kasih kita dari hari ke hari terhadap keluarga, terhadap rekan pekerjaan, makin manis, ya, makin indah, dan orang bisa rasakan bahwa ternyata ya, aku lihat hidupmu itu kok dari ke hari, sehari ke hari, wah, makin indah, makin manis. Karena ada Kristus dalam hidup kita yang mengubah hidup kita. Kita dibangkitkan bersama dengan Kristus dan kita tidak lagi hidup dalam dosa.
Kalau kita jatuh dalam dosa dan Roh Kudus ingatkan, mari responi teguran Tuhan dan segera kita minta ampun. Mulai lagi untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi ciptaan yang baru dan hidup dalam kemenangan. Nah, percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan panggil kita untuk jadi anak-anaknya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mencari perkara-perkara yang ada di atas. We need to establish for prioritize. Kita tahu mana yang jadi prioritas dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa itu perkara-perkara di atas? Tentu hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Ini termasuk kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidup kita mesti harus hasilkan buah roh, karena kita anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita juga mesti harus belajar taat kepada kehendak Allah. Kita juga mesti harus belajar untuk melayani sesama kita, ambil bagian dalam pelayanan. Kita bergerak dalam penginjilan lewat komsel-komsel. Kita mau beritakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita, karena kita nggak ingin hanya diri kita sendiri yang merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini dan kita diubahkan jadi seperti Kristus, kita menikmati indahnya dibebaskan dari belenggu dosa, maka kita juga pasti akan punya keinginan untuk melihat orang lain merasakan apa yang kita rasakan. Oleh karenanya kita pasti akan pergi menginjil kepada orang-orang di sekitar kita, untuk supaya mereka juga mengalami janji Tuhan, dibebaskan dari belenggu dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mencari perkara yang ada di atas. Kita gak mau jadi anak Tuhan yang egois. Kita mau peduli kepada sesama kita. Kita gak lagi main-main dengan dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka justru sembunyi dari hadapan Allah. Allah mencari mereka, tetapi mereka sembunyi. Orang kalau udah hidup dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, perlahan-lahan dia akan menarik diri dari sekumpulan orang-orang percaya, hingga akhirnya ia jadi orang yang terhilang. Awalnya sih gak kerasa, tapi lama-kelamaan ia merasa terlalu rendah, ia merasa terlalu hina karena dosa yang ia lakukan, sampai akhirnya tanpa orang itu sadari, rohaninya mulai mati. Semangatnya melayani mulai padam. Nah karenanya Bapak Ibu Saudara, mari terus kita mau hidup sebagai ciptaan baru, menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh, makin dewasa hingga rohani kita kuat. Itu makna dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita gak mau jadi anak-anak rohani. Kita mau jadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Karena Tuhan mau hidup kita terus bertumbuh. Ketika Yesus ketemu dengan murid-muridnya, ajak orang-orang ini untuk menjala manusia. Awalnya mereka itu penjala ikan, ya. Dan kita tahu kisah mereka, Bapak Ibu Saudara. Hidup mereka memang nggak terlalu sempurna, ya. Kita tahu, ya, mereka jatuh bangun dalam dosa, ya. Mereka hidupnya nggak sempurna amat, ya. Ya, tapi kita lihat dengan seiringnya waktu,
Mereka terus mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi, kemanapun guru mereka pergi. Mereka melihat, mereka mengamati apa yang Yesus lakukan. Sampai akhirnya yang awalnya ketika Yesus mati, wah, mereka kalut, mereka khawatir, semua meninggalkan Yesus kecuali Yohanes. Saat Yesus disalib gak ada murid Yesus yang mendekat, hanya Yohanes, ya, murid kesayangannya, yang berani untuk melihat Yesus dari dekat. Tapi yang lain meninggalkan. Apakah kisahnya berhenti sampai di situ? Apakah perjalanan mereka berhenti sampai di situ? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka kembali lagi pada panggilan mereka. Kembali menjadi murid-murid yang makin militan dengan Tuhan. Ya, khotbah di depan ribuan orang, memberitakan Injil kepada siapapun, walaupun resiko yang harus dihadapi oleh mereka adalah hukuman mati. Tapi mereka gak takut dengan itu semua. Dulu ketika rohani mereka masih kanak-kanak, mereka jatuh bangun, mereka gagal dan coba bangkit lagi. Tapi ketika rohani mereka makin dewasa, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan gak ada satupun yang bisa menghalangi mereka untuk memberitakan Injil. Hingga Injil itu tersebar luas ke seluruh dunia, bahkan sampai ke telinga kita. Dan kita bersyukur itu karena ada orang-orang yang memutuskan untuk hidup melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memutuskan untuk dewasa dalam rohani. Mereka tinggalkan masa kanak-kanak rohani mereka, dan mereka terus melangkah dalam panggilan mereka sampai akhirnya mereka menjadi dewasa rohani, hingga Injil terus diberitakan sekalipun mereka tahu ada resiko yang berat menanti mereka, yaitu hukuman mati. Tapi mereka gak peduli dengan itu semua. Karena apa? Karena mereka terus bertumbuh hingga rohani mereka makin dewasa. Orang yang dewasa secara rohani, ia akan mencari perkara-perkara yang memiliki nilai kekal. Ia gak peduli dengan apa yang di dunia ini. Tapi tetap ya, kita tetap butuh namanya makan gitu ya, butuh yang namanya pakaian, tempat tinggal. Tapi itu bukan yang utama. Tuhan ajarkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu pasti akan ditambahkan dalam hidup ini. Orang-orang yang dewasa rohaninya, ia gak akan hanya sekedar mencari perkara-perkara di dunia ini. Ia akan mencari perkara-perkara yang miliki nilai yang kekal, yang mendatangkan kebahagiaan sejati. Nah, karenanya mari sebagai anak-anak Tuhan, makin kita mau melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kebangkitan Kristus itu nyata. Bukan hanya cerita sejarah, tapi juga punya dampak dalam rohani kita. Kita dibebaskan dari belenggu dosa, dan jangan pernah main-main lagi dengan dosa. Tapi justru sebaliknya, biar roh kita makin dewasa dalam Tuhan, hingga kita gak pernah takut terhadap rintangan yang menghadang kita. Kita mau tetap berkata, Tuhan, aku mengikut Engkau lebih dan lebih dari hidupku sebelumnya, dari waktu-waktu sebelumnya. Aku mau mengasihi Engkau hari ini lebih dari hari-hari kemarin. Dan besok ketika kita masuk di hari yang baru, kita kembali berkata, aku mau mengasihi Engkau lebih dari hari kemarin. Kita terus bertumbuh makin kuat, sama seperti akar pohon yang terus merambat ke bawah, mencari sumber mata air. Ketika akar itu makin kuat, maka batang itu akan makin kuat
Walaupun ada badai yang besar, ia tetap akan menjadi pohon yang kokoh. Ketika kita mencari lebih dahulu apa yang jadi kehendak Tuhan, kita terus melihat perkara-perkara di atas, maka kita gak akan mudah goyah oleh badai kehidupan. Kita gak akan mudah takut menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang makin dewasa. Mari tentukan prioritas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita masih mendahulukan baca firman dan renungkan firman? Apakah kita masih mendahulukan berdoa daripada andalkan kekuatan sendiri? Apakah kita masih mendahulukan persekutuan dengan saudara seiman daripada kita pergi menikmati liburan? Gak salah Bapak Ibu Saudara, liburan dengan keluarga, bangun chemistry, bangun keindahan dari kebersamaan dengan keluarga. Gak salah dengan itu semua. Tapi kalau kita mencari perkara di atas, apakah kita sudah mendahulukan kebaktian-kebaktian kita, mendahulukan persekutuan dengan saudara seiman kita, dibanding kita pergi bersama dengan teman-teman yang lain tanpa kita memperhatikan pertumbuhan rohani kita. Saat kita memperhatikan persekutuan kita dengan orang-orang ya yang satu komunitas dengan kita, orang-orang yang satu komsel dengan kita, maka kita sebetulnya sedang memperhatikan pertumbuhan rohani kita dan juga memperhatikan pertumbuhan rohani saudara-saudara kita. Karena dalam persekutuan dengan orang-orang percaya, kita bisa saling menguatkan satu sama lain dalam kasih, dalam iman, dalam pengharapan. Apakah itu masih menjadi prioritas dalam hidup kita? Dan dalam persekutuan dengan saudara seiman, kita bisa saling melayani satu sama lain. Apa yang jadi prioritas dalam hidup kita? Kita mesti harus kembali susun supaya kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita mau mencari perkara-perkara yang di atas. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar fokus kepada Tuhan. Karena di dalam Filipi tadi, maksud saya Kolose, ya, pasal yang ketiga ayat 1 bagian C, di situ dikatakan Yesus atau Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Apa artinya? Ada di sisi kanan Allah itu berarti ia punya posisi yang terhormat dan ia diberikan kuasa. Ini menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Raja atas segala sesuatu. Nah, dalam hidup ini apa yang menjadi pusat perhatian kita? Apakah diri sendiri, self-center, atau kita memperhatikan Kristus sebagai Raja atas segalanya, termasuk Tuhan atas hidup kita? Jangan sampai kita hidup hanya memenuhi keinginan-keinginan kita. Kita lupa bahwa ada kehendak Tuhan yang harus digenapi lewat hidup kita. Makanya kita mau fokus pada kehendak Allah. Bukan lagi self-center, tapi Christ-center. Karena Kristus adalah Tuhan atas segala sesuatu, Raja atas segala sesuatu. Dan yang jadi perantara antara kita dengan Bapa di surga. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah sebabnya kita mesti harus dengar-dengaran apa yang Kristus mau dalam hidup kita untuk kita lakukan. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang egois, selalu hidup dalam self-center. Tapi kita mau belajar untuk lihat apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita fokus kepada kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tentu
Kita boleh punya cita-cita setinggi langit. Ya, siapa di antara kita yang gak ingin punya masa depan penuh dengan harapan, masa depan sukses? Semua kita mengimpikan itu. Semua kita ingin memperoleh posisi yang indah, posisi yang baik. Kalau itu dalam perusahaan, wah, lagi rame-ramenya ya. Ternyata dia CEO yang menyamar jadi cleaning service di kantornya. Wah, ya, kita pasti berharap ke depan nanti di hari depan kita, ya, kita punya posisi-posisi baik gitu ya. Dan nggak salah dengan itu semua, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau cita-cita kita jadi dokter, kita nggak hanya sekedar menolong orang, tapi di balik profesi kita sebagai dokter, sudahkah kita memuliakan Tuhan lewat profesi kita? Kalau kita jadi guru, sudahkah dengan profesi kita memuliakan Tuhan? Sudahkah orang melihat kasih Kristus itu lewat hidup kita? Atau jangan-jangan kita hanya mengumpulkan kekayaan untuk diri kita sendiri? Kita mencari kebahagiaan dari profesi yang kita punya, hingga sumber kebahagiaan kita bukan lagi Kristus. Kita berpikir, wah, kalau kita bisa punya profesi yang menjanjikan, ya, kita dapat penghasilan income yang besar, maka hidup ini bisa tenang. Kita lupa bahwa sumber damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Hingga akhirnya kita lupa, harusnya dengan profesi, kedudukan, jabatan apapun yang kita punya, kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kepuasan diri sendiri, tapi dimanapun kita ada, apapun profesi kita ya. Mungkin pekerjaan kita adalah pekerjaan yang sederhana. Kita bekerja sebagai asisten rumah tangga. Tapi saat kita melayani, bekerja, sudahkah kita memuliakan Kristus? Atau jangan-jangan kita jadi asisten rumah tangga yang rajin ke gereja, tapi kita nggak pernah hormat terhadap Tuhan kita, terhadap orang-orang di sekitar kita, mungkin itu anak dari tuan-tuan kita, ya, terhadap Tuhan kita saat kita bekerja, saat kita bersihkan rumah, ya. Apakah kita membersihkannya asal atau benar-benar kita memperhatikan kebersihan rumah tempat kita bekerja? Kalau kita driver, ya, wah, ada pelanggan naik kendaraan kita, perkataan kita ketus. Mau kemana, Mbak? Mau kemana, Pak? Panas-panas gini ya. Sebetulnya enak kalau di rumah, tapi ya gimana lagi, dapat orderan. Wah, kalau kita bicaranya seperti itu, wah. Terus habis itu ternyata di kendaraan kita ada stikernya, Follow Jesus. Waduh, ya, bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan? Ya, kalau kita nggak bisa menjaga hidup kita, kalau rohani kita nggak dewasa, kita tahu bahwa kita ada di dunia ini tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Kita nggak melayani untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk melayani Tuhan. Dan kita belajar untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Karena dengan demikian nama Tuhan yang dimuliakan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, jangan kita hidup untuk diri sendiri. Yesus harus jadi pusat segalanya dalam hidup ini. Kita dibangkitkan bersama dengan Kristus.
jadi ciptaan baru, tinggalkan hidup kita yang lama. Lalu sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti harus mencari perkara yang di atas. Karena Tuhan panggil kita untuk jadi alat kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kematian dan kebangkitan-Mu yang menebus dan memperbaharui hidup kami. Kami mengalami kemenangan dan pasti hari depan yang penuh harapan. Kami akan bisa di atas rata-rata karena kami punya Tuhan yang hidup. Berkati hidup kami semuanya, berkati semesta melayani hari ini, berkati hamba-Mu yang melayani, baik pujian, pendoa, musik, firman Tuhan semuanya. Tuhan perhitungkan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Apapun yang kami lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, saudaraku, masukkan dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.